Halo bosku, kemarin tuh ada satu judul waktu saya baca-baca berita ya, yang menurut saya menarik buat dibahas karena unik aja. Jadi gini, kalau negara udah nyita aset dari hasil korupsi, itu kan harusnya udah aman ya. Biasanya dikelola lagi sama pemerintah kan, biar ada penghasilan terus jadi pendapatan negara. Nah tapi ini enggak. Pabrik kelapa sawit mini di daerah Riau, yang pabriknya ini udah jadi aset negara, diem-diem malah dikelola lagi nih sama seorang pihak, nggak ada catatan dan nggak setor ke pemerintah. Nah ini yang terjadi di desa Tengganau, kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, yang baru aja tertangkap di tahun 2026. Tahun 2015, pemerintah Kabupaten Bengkalis nerima aset dari putusan Mahkamah Agung, yaitu sebuah pabrik minyak kelapa sawit mini atau PMKS di Desa Tengganau. Pabrik ini adalah barang rampasan negara, yang artinya udah milik negara. Nah, seorang pejabat Pemkab di sana udah menandatangani dokumen serah terimanya. Tapi guys, dokumen serah terimanya aja nih yang ditandatangani. Karena ternyata pabrik itu nggak dicatat dalam inventaris aset daerah. Nggak ada yang ditugaskan buat jagain atau mengelola aset negara itu. Karena mungkin dikira pabrik nganggur. Akhirnya muncullah sosok misterius yang mengelola pabrik ini. Sosok misterius ini berinisial S, direktur sebuah perusahaan sawit. Dia ngambil alih pabrik itu nggak dengan cara sembunyi-sembunyi. Tapi dia masuk ini ya masuk aja. Karena nggak ada plang aset negara dan nggak ada yang jagain juga. Dia ini mengoperasikan pabrik udah hampir 4 tahun. Dari 2015 sampai Agustus 2019. Ya bayangin aja, pabrik yang udah beroperasi hampir 4 tahun. Cuannya udah berapa miliar kan? Nah tapi ini nggak tercatat di dalam pembukuan resmi pemerintah. Ya semacam pabrik ini kayak nggak pernah ada gitu. S ini ganti strateginya di Agustus 2019. Dia udah nggak mengoperasikan pabrik itu lagi, tapi pabriknya disewakan ke pihak lain. Ya maksudnya pabrik milik negara ini ya, pabrik milik negara ini disewakan sama S ke pihak lain. Tapi ya cuannya tetap. Ini berlangsung dari Agustus 2019 sampai Maret 2024. Jadi ada tambahan waktu hampir 5 tahun. Dan selama hampir 9 tahun ini, gak ada yang laporin aktivitas pabrik itu. Gak ada yang menindak, gak ada yang mempertanyakan. Sampai akhirnya Kejaksaan Tinggi Riau mulai menyelidiki. Pertanyaannya sekarang, gimana ini bisa terjadi? Saya ceritain dulu ya asal-usul pabrik ini. Pabrik minyak kelapa sawit mini ini letaknya di Desa Tengganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Tapi ini milik pihak yang terlibat dalam kasus pidana korupsi. Setelah proses hukumnya berjalan, akhirnya diputuskan kalau pabrik ini dirampas sama negara. Yang artinya, kepemilikan pabrik udah berpindah secara hukum jadi milik negara. Pihak manapun yang menguasainya tanpa izin bisa dipidana, dan pengelolaannya harus dilakukan sama instansi pemerintah atau petugas yang berwenang. Dalam kasus ini, pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Koperasi dan UMKM ditunjuk sebagai pihak yang menerima dan mengelola aset tersebut. Serah terima udah dilakukan, dokumen-dokumen juga udah ditandatangani, dan disinilah kita ketemu sama tersangka pertama di kasus ini. Inisialnya adalah HJ. Dia sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Bengkalis yang menjabat di tahun 2015 sampai 2017. Nah, HJ ini yang nerima penyerahan pabrik ini dari proses hukum yang terdahulu. Harusnya urusan soal pabrik rampasan ini adalah tanggung jawabnya HJ. Tapi dia nggak ngelakuin apa-apa sama aset negara ini. Tapi ya masa HJ nggak tahu ya kalau pabrik ini dikuasai sama S. Apa karena pabriknya mini, jadi nggak kelihatan kalau lagi beroperasi. Nah sekarang kita masuk ke tindakan S. S ini adalah Direktur PT Tengganau Mandiri Lestari, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sawit juga.
Dari tahun 2015, S mulai menguasai dan mengoperasikan pabrik aset negara ini udah kayak punyanya sendiri. Gak ada izin, gak ada permisi juga. Ya walaupun namanya adalah pabrik minyak kelapa sawit mini, tapi ya hasilnya juga gak main-main kan. Apalagi udah beroperasi selama hampir 4 tahun. Tapi siapa yang punya hak atas pabrik ini, gak ada yang pernah mempertanyakan. Baik supplier ataupun mitra, mereka nggak pernah nanyain soal itu. Ini artinya S punya sistem yang kecerdasannya ngalah-ngalahin AI. Dia punya sistem yang ada, tapi tidak untuk dipertanyakan. S ini ganti strategi di tahun 2019. Dia berhenti menjalankan dan mengoperasikan pabrik. Dan pabrik ini disewakan ke pihak lain. Mungkin karena alasan bisnis, atau karena dia udah feeling gak enak lah. Jadi S ini jaga jarak dari operasional langsung. Tapi kalau jaga jarak ya cuannya jangan tetap masuk ke dompetnya sendiri ya bosku. Paling enggak bagi-bagilah korupsinya ini. Biar makin banyak yang ketangkep. Kan negara ini jadi makin bersih pak. Nah penyewaan ini dari Agustus 2019 sampai Maret 2024. Hampir 5 tahun. Dengan akumulasi kerugian yang terus bertambah tiap bulan. Dari total kerugian negara yang lebih dari 30 miliar ini, sebagian besar kemungkinan asalnya dari penyewaan pabrik ini. Karena 5 tahun itu waktu yang cukup panjang ya, buat masukin keuntungan ke dompet yang salah. Pertanyaannya, sebenarnya di mana pengawasan negara selama ini? Kok baru ketahuan? Padahal udah beroperasi dari 2015 sampai 2024 loh. Harusnya kan ada ya lembaga yang bisa mendeteksi ini. Penyewaan ini berhenti di bulan Maret 2024. Ya entah karena kontraknya habis atau udah ada yang bergerak di balik layar. Yang jelas, Kejaksaan Tinggi Riau udah mulai menyelidiki. S ini dijerat atas penguasaan dan penyewaan aset negara secara ilegal selama 9 tahun. Dan HJ, mantan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Bengkalis, dijerat atas kelalaian dan kesengajaan dalam tidak mengamankan dan tidak mencatat aset negara yang ada di bawah tanggung jawabnya. Nah, S ini udah resmi ditahan 26 Februari kemarin. Dia dititipkan di rumah tahanan kelas 1 Pekanbaru untuk masa penahanan awal 20 hari. Sedangkan HJ, menurut laporan HJ ini belum ditahan, tapi statusnya nggak berubah, tetap jadi tersangka. Ada perbedaan penting antara keduanya ya. S ini adalah pelaku aktif yang mengambil alih dan menyewakan secara ilegal aset negara. Sedangkan HJ adalah yang membiarkan apa yang dilakukan sama S ini. Tapi di mata hukum tetap aja membiarkan aset negara dijarah hampir 9 tahun itu termasuk sebuah tindak pidana. Mungkin dari kalian ini ada yang bertanya ya, kenapa ini bisa disebut kasus korupsi di atas korupsi? Toh pabrik ini kan nggak dioperasikan juga sama pemerintah. Negara juga nggak dapat apa-apa dari pabrik ini. Nah giliran dikelola sama orang lain, kok dianggap jadi merugikan negara? Ya anggap aja gini, aset negara itu semacam cikal bakal duit yang bakalan masuk untuk pendapatan negara. Bisa dijual lagi atau dikelola yang nantinya hasil dari itu masuk ke kas negara. Kalau ada yang pakai tanpa izin, berarti kan manfaatnya dicuri. Dan pencurian calon duit negara adalah kerugian negara. Ya walaupun pabrik ini diem aja sampai lumutan, itu tetap aset negara yang suatu saat bisa ngasih pendapatan. Ya bayangin aja ya kalau kita baru beli ruko, baru dan belum dipakai sama sekali ya. Nah tiba-tiba aja ada yang pakai tuh buat jualan. Udah bertahun-tahun gak izin, gak setor. Tahu-tahu dia udah beli rumah dari hasil pakai ruko gratisan tadi. Kita kehilangan potensi pendapatan kan, karena brandingnya udah dipakai sama dia duluan. Rukonya yang jelas udah gak kayak baru lagi, yang artinya nilai jualnya jadi turun. Nah balik lagi ke pertanyaan tadi ya. Jadi negara ini bukan rugi karena asetnya dipakai, tapi lebih ke manfaatnya yang dicuri.
Ternyata kalau dilihat lagi, kasus ini nggak cuma unik ya, tapi juga menyedihkan. Karena nunjukin kalau sistem pengawasan aset negara di Indonesia masih sangat lemah. Dana 30 miliar itu kan harusnya bisa dipakai buat pembangunan atau mendanai program kesehatan di Bengkalis. Karena setiap rupiah dari aset negara yang bocor sebenarnya juga kerugian yang dirasakan sama masyarakat. Kasus S dan HJ di Bengkalis ini proses hukumnya masih berjalan. Kita belum tahu putusan akhirnya, tapi kalau sistem pengawasan aset negara masih punya celah sebesar ini, akan selalu ada yang coba masuk dari celah itu. Semoga video ini bermanfaat. Saya Novan, sampai jumpa di video selanjutnya.